Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul pada kuliah ringkas atau kulkas hari ini adalah saum dan pengendalian diri. Pemirsa, saum secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Sementara secara istilah artinya al-imsakun nafsi minal mubtilati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri dari segala yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari pengertian ini, maka inti saum adalah menahan diri atau pengendalian diri. Betapa ketika kita saum di bulan Ramadan ini, betapa banyak godaan dan tantangan yang ada di hadapan kita, baik yang bersifat fisik maupun psikis, baik yang berupa makanan, minuman, maupun perbuatan, baik perbuatan lisan maupun perbuatan-perbuatan fisik lainnya. Mengendalikan diri dari tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan saum atau yang dapat menghilangkan pahala saum. Di rumah ketika siang hari, ada makanan dan minuman. Saat itu kita lapar, kita tidak makan dan minum karena apa? Karena kita sedang saum, bisa mengendalikan diri. Ada teman yang menggibah, menghina, mengajak berkelahi, atau menjahili. Kita tidak melayani dan tidak membalas dendam karena apa? Kita sadar bahwa kita sedang saum. Ini soimun, ini soimun, ini soimun. Maaf, saya sedang saum, saya sedang saum, saya sedang saum. Ada kesabaran, ada menahan diri, ada pengendalian diri. Ketika tetangga atau orang lain menyibukkan diri, apalagi menjelang nanti di akhir saum atau di akhir bulan Ramadan, ketika mereka menyibukkan diri untuk berjubel di toko-toko atau di mall, tetapi kita tidak tertarik untuk melakukan itu, justru kita berupaya untuk berjubelnya di masjid atau di musola, di tempat ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi menjemput Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Kita tidak tergoda untuk membelanjakan harta tidak sesuai dengan kebutuhan. Kita tidak tergoda untuk menghamburkan harta, untuk memuzirkan harta. Tetapi justru kita termotivasi untuk lebih mengintensifkan diri dan keluarga, mengajak diri dan keluarga ini untuk lebih mengintensifkan kualitas ibadah, apalagi menjelang 10 hari terakhir nanti di bulan Ramadan. Jangan sampai kita biarkan masjid kosong sementara mall dan toko penuh. Tetapi justru kita mengisi masjid, mengisi musola, mengisi tempat-tempat ibadah dengan kegiatan-kegiatan yang mengiringi ibadah saum. Ada salat 5 waktunya, ada tadarusnya, ada kajian Islamnya dan lain sebagainya. Jangan sampai diri ini jebol, tidak bisa dikendalikan oleh godaan-godaan duniawi yang dapat merusak kualitas saum. Kita ingat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum bil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan dan melalaikan, dan perhiasan, serta bermegah-megahan di antara kamu, dan membangga-banggakan banyaknya harta serta anak. Kemudian diperkuat oleh firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lah waladarul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Kehidupan dunia itu tidak lain dan tidak bukan merupakan senda gurau dan melalaikan, atau permainan dan senda gurau yang melalaikan. Maka sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak memikirkannya atau tidak berakal?
Artinya kehidupan dunia ini dengan segala kemewahannya, dengan segala perhiasannya, dengan segala silau dunianya, jangan sampai menjerumuskan kita ke dalam jurang kehinaan, jurang kemaksiatan. Jangan sampai dunia justru menggoda kita sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri ketika saum. Yang terbalik harusnya bagaimana kita bisa mengendalikan diri untuk tidak terjerumus dalam godaan-godaan dunia. Dunia bukan tujuan. Material dunia, harta, tahta, jabatan, kekuasaan, dan aspek-aspek dunia lainnya bukan merupakan tujuan atau target kehidupan kita, tetapi justru menjadi jembatan menuju kampung akhirat, menuju negeri akhirat, menjadi jembatan bagaimana dunia ini bisa kita manfaatkan menjadi sarana mengumpulkan amal soleh sebagai bekal kita nanti di akhirat kelak. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam istilah Jawa dikenal dengan molimo, 5M, itu adalah perusak moral manusia. Bagaimana sekarang dikaitkan dengan saum, saum mampu mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan 5M itu atau molimo itu yang merusak akhlak atau moral manusia. M yang pertama adalah main, artinya judi, main judi, perjudian. Baik judi sekarang yang terkena judi di internet, judi sabung ayam maupun judi-judi lainnya. Saum mampu mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan perjudian, main judi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah madon. M yang kedua adalah madon. Madon itu adalah pelacuran, perzinahan, perselingkuhan. Padahal dalam Islam sangat dilarang perzinahan, pelacuran, perselingkuhan itu. Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kemudian M yang ketiga adalah maling. Maling itu adalah mencuri, mengambil hak orang lain. Bagaimana saum bisa mengendalikan diri kita untuk tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain, tidak korupsi, tidak mencopet, tidak membegal, dan lain sebagainya. Kemudian M yang keempat, madat. Madat itu adalah menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang, narkoba, narkotika, psikotropika, maupun zat-zat adiktif lainnya. Saum menghindarkan diri kita dari menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang. Dan yang M yang terakhir adalah minum, artinya minum-minuman keras, khomer. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminum minuman keras. Makanya bagaimana saum ini menghindarkan kita dari meminum minuman keras. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.